Seperti biasa, aku berkeliling dari gang satu ke gang lainnya, menjajakan jamu dengan motor yang sudah menemaniku, mulai dari awal datang ke kota ini sampai sekarang. Sedikit demi sedikit, para pelanggan terus bertambah. Itu berarti usahaku tak sia-sia. Sama seperti usahaku yang satu lagi, yaitu pijat, yang kini terus mendapat orderan. Meski capek setelah berjualan seharian dan masih harus memijat para pelanggan yang sudah memesan jasaku, namun aku menjalaninya dengan sepenuh hati yang senang. Apalagi jika mengingat saat aku memijat Bu Umi, salah satu pelanggan setiaku, dengan sebuah teknik khusus yang beliau ajarkan padaku saat kami sama-sama punya kesempatan. Saat itu rasanya aku bisa melayang karena mendapat sebuah kesempatan untuk memberi sebuah khasiat nyata pada Bu Umi dengan teknik rahasia di tempat yang selalu tertutup. Namun semua itu hanya berlaku untuk Bu Umi seorang, dan hanya kulakukan jika Bu Umi sendiri yang minta, supaya lebih nyaman dan lebih leluasa dalam menjalankan teknik itu. Meski begitu, setiap sore aku selalu bertemu dengan Bu Umi, karena beliau selalu minum kunyit asam sirih yang menjadi jamu favoritnya. Kata beliau, biar bentuk badannya tetap terjaga. Selain Bu Umi, ada seorang lagi wanita yang sudah seminggu ini langganan denganku dan selalu minta jamu kunyit asam sirih. Tapi bedanya, dia minum saat pagi hari saat aku lewat di sana. Wanita itu bernama Novi. Biasanya aku memanggil dia Mbak Novi karena usianya lebih tua beberapa tahun dariku. Namun baru seminggu ini aku melihat dia di rumah. Mbak Novi sendiri asli orang kota ini, namun dia baru kembali dari luar negeri setelah 5 tahun bekerja di sana. Usianya kalau tak salah hanya terpaut 3 tahun dariku, tapi dia sudah berkeluarga. Suaminya juga kerja di luar negeri, namun beda negara. Kata Mbak Novi, jika sedang kangen mereka bisa saling berkunjung untuk melepas rindu di antara keduanya. Wajahnya yang cantik dengan postur yang tinggi dan bodinya yang agak sedikit gemuk membuat Mbak Novi enak dipandang. Apalagi gaya berpakaiannya selalu fresh, seolah melilit. Aku kadang sering curi-curi pandang saat melayani Mbak Novi. Sama seperti Bu Umi, Mbak Novi ini juga cerewet, dan kalau sudah ngobrol bisa lama sekali. Namun aku malah merasa senang karena semakin sering diajak ngobrol bisa lebih akrab dengan beliau, sekaligus mengagumi ciptaan yang sungguh menggugah jiwa itu. Katanya Mas Yadi bisa pijat juga ya? Tanya Mbak Novi sambil menerima segelas jamu dariku. Iya, sedikit-sedikit Mbak, tapi cuma pijat tradisional, jawabku. Sengaja aku hanya menyebut pijat tradisional supaya Mbak Novi tidak berpikir yang aneh-aneh tentang diriku.
Bisa malu aku dibuatnya jika Mbak Novi tahu aku bisa pijat lainnya. Tapi kata orang-orang pijatan Mas Yadi enak loh, kata Mbak Novi kembali sambil mengelap sisa jamu di bibirnya. Melihatnya aku merasa seperti terhipnotis, hanya bisa diam dan memandang. Mas Yadi kok bengong sih? Kata Mbak Novi agak keras di depanku. Tentu membuatku gelagapan karena kaget. Iya Mbak, gimana? Tanya aku balik. Gimana apanya? Ya yang itu tadi, masalah itu. Jawabku agak bingung harus ngomong apa, karena aku merasa sudah ketahuan oleh beliau. Ya kalau bisa saya mau pijet sama Mas Yadi, soalnya badan rasanya pegel semua. Capek pas pulang kemarin. Gimana? Tanyanya. Bisa Mbak, pasti bisa. Kapan? Tanya aku bersemangat. Gimana kalau besok pagi? Mas Yadi gak usah jualan dulu, nanti saya bayar double deh kalau memang pijatan Mas Yadi enak, kata Mbak Novi. Mendengarnya aku jadi tambah semangat. Siap kalau itu Mbak, saya ngikut gimana enaknya pelanggan saja, jawabku sambil tersenyum. Yakin ngikut mau pelanggan, nanti gak bisa? Tanyanya. Pasti bisa Mbak, apa sih yang enggak? Jawabku. Mendengar jawabanku, Mbak Novi hanya tersenyum yang terlihat begitu manis dari bibir merahnya. Ya sudah, ini bayar jamunya, jangan lupa besok pagi ya, kata Mbak Novi. Oke, jawabku singkat, lalu meninggalkan Mbak Novi untuk kembali berkeliling. Rasanya bahagia campur penasaran, bagaimana besok aku memijat Mbak Novi, pelanggan baruku ini. Sambil berkeliling, aku terus kepikiran apa yang mungkin akan terjadi esok. Walau tak terlalu berharap banyak, tapi tetap membayangkan saja sudah tak bisa membuatku konsen. Aku ingin hari ini cepat berlalu dan berganti esok. Saking tak sabaran, sampai-sampai aku hanya berjualan setengah hari guna mempersiapkan segalanya, terutama stamina agar prima. Tak terasa hari yang kutunggu tiba juga. Sebelum berangkat, kusempatkan mandi serta sarapan dulu. Tak lupa membalas WA dari beberapa pelanggan yang menanyakan kenapa kemarin tak jualan. Ada juga WA dari Bu Umi yang bertanya hal yang sama. Sekalian dia ingin aku memijat suaminya yang baru pulang kemarin siang. Tapi ku jawab besok saja, karena hari ini aku sudah ada jadwal. Aku ingin fokus dengan pekerjaan kali ini, yang entah kenapa aku sangat berharap lebih agar kejadian waktu itu bisa terulang lagi. Meski belum terlalu kenal, tapi sepertinya Mbak Novi juga sama. Setelah semua siap, aku langsung berangkat ke rumah Mbak Novi sesuai permintaan dia. Saat sampai, tampak kedua orang tua Mbak Novi berpakaian rapi dan duduk di teras. Loh Bu, Pak mau kemana kok rapi semua? Tanyaku sopan. Yadi,
Kita mau kondangan ke kota sebelah, jawab ibunya. Mbak Novi juga ya? Nggak jadi pijat berarti? Tanya aku. Si Novi gak ikut, males jauh, sama badannya capek semua katanya. Kini giliran sang bapak yang menjawab. Saat sedang asik ngobrol, muncullah Mbak Novi dari dalam. Aku melihatnya tak berkedip saat Mbak Novi berdiri di depan pintu. Kaos serta celana levis pendek menjadi busana pagi yang ia kenakan untuk berada di rumah. Selepas kepergian orang tuanya, Mbak Novi mempersilahkanku masuk untuk segera menjalankan tugasku, memijat dia yang katanya badannya pegal-pegal. Mas Yadi mau teh, kopi, atau mau kopi susu? Tanya Mbak Novi saat aku sudah duduk. Kalau boleh kopi susu mbak, soalnya sudah lama gak ngerasain minuman itu, jawabku. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya cari dulu masih punya stok susu atau enggak, kata Mbak Novi sambil tersenyum. Rasa-rasanya ini sebuah kode untukku, namun aku harus tetap tenang. Kulihat Mbak Novi ke belakang untuk membuat minum yang tadi dia tawarkan. Sambil menunggu, aku melihat isi ruangan yang tampak rapi, dihiasi banyak foto yang terpajang di dinding. Kembalinya Mbak Novi dengan segelas kopi susu serta kue serabi di piring yang tampak menggugah selera makan. Silakan Mas Di, cicipi dulu, katanya sambil duduk di sebelahku. Tanpa sungkan, aku langsung minum dan makan satu serabi yang rasanya begitu lembut di mulut. Tentunya sambil melirik Mbak Novi yang sedang asik dengan HP-nya. Bisa mulai sekarang mbak? Tanya aku. Kok buru-buru sih mas? Emang mau kemana? Tanyanya. Saya masih punya janji sama pelanggan lain yang mau dipijat juga, jawabku. Oh, kirain sudah nggak betah. Entah mengapa sejak tadi Mbak Novi seolah memberiku sinyal yang kuat untuk memulai sesuatu yang menyenangkan. Tapi aku berusaha seprofesional mungkin. Mbak Novi menggelar tikar di depan TV yang menyala, lalu memposisikan dirinya untuk siap dipijat. Aku diam sesaat waktu semua sudah siap. Rasanya begitu indah melihat pemandangan yang alami. Pijatnya pelan-pelan ya mas, soalnya saya gampang sakit. Siap mbak, nanti diatur, jawabku. Saya mulai ya mbak, kataku lagi, minta persetujuan untuk mulai memijat. Dengan pelan dan lembut, aku mulai memijat Mbak Novi yang tampak tak protes. Berarti sudah pas untuk dia. Gimana mbak, terlalu kuat atau kurang? Tanya aku. Iya mas, sudah pas, jawabnya. Terdengar suara Mbak Novi agak beda dari biasanya. Mungkin karena dia sedang menghayati pijatanku, makanya beda. Tapi setelah agak lama, perbedaan itu terlihat jelas olehku.
Aku yang baru pertama kali memijat Mbak Novi tentu merasa heran dengan dia yang tak seperti biasanya, yang cerewet saat kami bertemu. Kini Mbak Novi lebih banyak diam. Kok gak ikut kondangan, Mbak? Kataku sengaja mengajak Mbak Novi ngobrol supaya tak sepi. Males mas, jauh tempatnya. Paling nanti pulangnya juga malam, kata Mbak Novi. Kenapa Mbak? Tanya aku merasa Mbak Novi ingin mengatakan sesuatu, tapi gak jelas. Enggak kok mas, cuma rasanya pegel badan saya, jawabnya. Kalau memang terlalu sakit, bilang ya Mbak, kata aku. Mas Yadi sudah lama mijat gini, tanyanya. Paling setahun Mbak. Banyak dong pelanggannya. Ya lumayan lah Mbak, buat nambah penghasilan, jawabku sambil tetap fokus. Tapi kok belum nikah sih mas? Padahal pekerjaan sudah ada. Belum ketemu jodoh Mbak, jawabku. Padahal enak loh mas, jadi ada yang bantu kerja sama bantu yang lainnya, katanya. Mendengar ucapan Mbak Novi, aku hanya tersenyum sambil terus melakukan tugas pijatku. Entah sudah berapa lama aku memijat Mbak Novi, hingga akhirnya selesai juga. Ketika selesai, Mbak Novi langsung berbalik dan memandangku dengan pemandangan sendu, seolah dia sedang memendam sesuatu dan ingin diungkapkan padaku. Kenapa Mbak? Tanya aku heran. Mas Yadi bisa bantu saya nggak? Kata Mbak Novi agak berat. Bisa Mbak, bantu apa ya? Kataku sambil tersenyum sesopan mungkin. Tanpa menjawab, Mbak Novi menunjukkan sesuatu hal yang membuatku terdiam. Tolong pijat sekalian mas, kayaknya masih pegal. Tapi kita pindah ya, biar lebih nyaman. Belum sempat aku jawab, Mbak Novi sudah bangkit lebih dulu. Lalu dengan cepat dia mengamankan situasi dan menunjukkan tempat pijat yang nyaman padaku. Aku yang sudah tahu maksudnya tentu tak menolak, karena ini sekaligus rangkaian dari jasa pijatku yang hanya kuberikan dengan orang tertentu. Dan kali ini Mbak Novi. Kali ini aku menggunakan seluruh tenagaku untuk memijat Mbak Novi yang tampak menghayati pijatan dariku ini. Meski selalu kutekan dengan kuat, namun malah membuat dia senang. Di saat-saat akhir, aku dapat membuat Mbak Novi tersenyum lega, meski dia nampak lemas setelah mendapat teknik pijat spesial dariku yang menggunakan seluruh tenaga. Terima kasih ya Mas Yadi, badan saya rasanya jadi enteng, sama waktu di luar negeri dulu, kata Mbak Novi. Berarti di sana Mbak Novi sudah pernah pijat seperti ini ya? Tanya aku. Mbak Novi hanya mengangguk sambil malu-malu.
Aku yang tahu malah tak menyangka kalau ternyata di sana ada teknik pijat seperti itu dan mungkin malah lebih. Sebelum pulang, Mbak Novi memberikan bayaran double sesuai janjinya kemarin. Kalau pijatanku enak, sambil dia berpesan kalau besok badannya pegal lagi, aku disuruh memijatnya. Aku pun pulang dengan perasaan yang amat senang setelah kembali mendapat pelanggan baru dan malah bisa menjadi pelanggan spesial karena ternyata dia menyukai pijatku. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika Mbak Novi memanggilku lagi? Tulis komentar kalian di bawah dong.